Bab 2306. Batu Pencari Alam. Setelah saling mencurahkan isi hati, Finola Su bersandar di pelukan Erikin, kepala menempel di depan dada Erikin. Rambut panjang pun memancarkan wangi semerbak, membuat hidung Erikin merasa gatal. Mereka berdua tidak melakukan apapun, hanya saling menceritakan hal yang belakangan terjadi. Waktu pun terus berjalan. Bagi mereka berdua, sangat jarang ada waktu tenang untuk berdua. Mereka pun sangat menikmati suasana ini. Tapi, 4 jam kemudian, Erikin muncul lagi niat jahat, seolah-olah membaca pemikiran ini. Finola Su tersenyum licik, lalu lari keluar. Kamu memulihkan kultivasi dulu, Ketua Qin. Erikin tersenyum dan tidak mengejarnya. Lalu duduk bersila di tempat Finola Su. Tadi masih tertinggal aroma wangi, pelan-pelan mulai fokus pada pelatihan. Beberapa jam berlalu, Erikin kembali membuka mata, seketika merasa segar. Di dalam geraha ini, pasti ada jalur roh yang lumayan. Membina beberapa jam, dirinya yang baru masuk fase penilaian, pangkalan dasar pun mulai kokoh, rasa lelah pun hilang. Sudah saat mencari Finola dan Ye Zun membahas hal utama. Melihat waktu janjian dengan Frentang masih belum tiba, Erikin transmisi suara kepada Finola Su dan Ye Zun. Mereka bertiga berkumpul di ruang rahasia yang ada di dalam geraha ini. Selain mengaktifkan semua formasi yang ada di tempat ini, Erikin juga membentuk 3 formasi baru. Erikin, misterius sekali, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan menakutiku. Ye Zun melihat situasi ini, pun sedikit terkejut. Sedangkan Finola Su tersenyum, dia sudah bisa menebak apa yang ingin dikatakan Erikin. Tentu saja masalah besar, ini berhubungan dengan asal-usul kita bertiga. Erikin tersenyum. Selanjutnya dia menceritakan tentang perkiraan dia terhadap pegunungan Liantian dan Gunung Sihir. Apa cara untuk kembali? Kamu benar sudah mendapatkan. Ye Zun membelalakan mata, sangat semangat. Semenjak datang ke dunia dewa, meskipun kultivasi mereka bertiga meningkat dengan cepat, dan Ye Zun sudah mengenal kembali leluhur menemukan asal-usul dia. Tapi mereka bertiga sudah hidup puluhan tahun di Bintang Biru, masing-masing dari mereka juga ada kerabat dan saudara, karena pas pergi terburu-buru meninggalkan banyak penyesalan. Jika bisa kembali, itu tentu saja hal baik. Tapi bagaimana dengan si brewok? Semenjak dibawa orang itu, seketika menghilang. Aku juga ada mencari info, tapi tidak ada ketemu, kata Ye Zun. Aku juga pernah mencari, juga tidak ada hasil, kata Erikin. Brahma Chang membawa si brewok pergi, seolah-olah menghilang dari dunia ini. Lalu mereka karena berbagai alasan, satu persatu meninggalkan wilayah utara. Daratan dunia dewa ini terlalu luas, berjarak ribuan mil, memeriksa orang bukan hal yang mudah. Nanti aku akan pergi ke paviliun Sanhai, apakah bisa mencari Brahma Chang atau pemurnian tubuh kuno, kata Erikin menggeleng kepala. Jika tidak ketemu, kita pulang dulu saja. Jadi si brewok bukannya akan selamanya di sini, kata Ye Zun dengan nada kaget. Mereka bertiga menemukan cara kembali, bukan berarti masih bisa datang ke daratan dunia dewa. Jika semuanya pergi, si brewok mungkin tidak bisa pulang. Siapa bilang tidak ada? Erikin tersenyum, mengeluarkan 2 buah batu roh yang berbeda ukuran pada Ye Zun. Coba kamu lihat 2 butir batu roh ini, ada perbedaan apa? Ekspresi Ye Zun berubah. Dari 2 butir batu roh ini, dia merasakan ada gelombang reiki yang spesial. Batu yang diberikan Erikin pada Ye Zun tentu saja batu natural alam dan batu abadi misterius yang didapat dari leluhur Ye Zun. Aku pernah melihat barang ini, kamu mengandalkan ini keluar dari lembah meteorit, kamu pernah menceritakan. Ye Zun seketika mengenal batu natural alam ini. Tapi yang besar ini, merasa mirip dengan batu natural alam ini,
tapi juga ada beberapa bagian yang berbeda. Sebenarnya juga batu natural alam, bisa dikatakan dua ini adalah batu pencari alam, kata Eric Kin. Belakangan ini, dirinya mendapatkan banyak pewarisan, ditambah membaca berbagai macam kitab, akhirnya mengerti nama asli batu baru roh ini. Batu pencari alam. Betul, keunikan dari benda ini adalah dia bisa mencatat dunia sebelumnya. Setelah kultivator jatuh ke dunia lain, bisa membantu mencari posisi yang berbatasan dengan dunia lain dan membawa kultivator kembali, kata Eric Kin. Tapi benda ini sangat langka, bahkan sebelum zaman kuno, di dunia dewa tidak ada yang mengetahuinya. Leluhurku, tanya Ye Zun. Ye Huang memiliki batu pencari alam ini, menandakan dia mau di daratan dunia dewa mencari jalan masuk ke dunia lain, atau mungkin saja dia bukan orang dunia ini. Aku merasa, leluhur kamu mungkin juga orang berasal dari dunia lain datang ke sini, sama seperti kita. Jadi saat dia mengetahui ingatanmu, baru bisa begitu tenang menghadapi, kata Eric Kin. Membayangkan kembali, juga ada kemungkinan ini. Bersambung. Bab 2307. Berpisah secara terpencar. Di kolam suci keluarga Ye Huang mengetahui segala masa lalu Ye Zun, termasuk hal-hal dia di bintang biru. Ini merupakan dua peradaban yang berbeda jauh dengan daratan dunia dewa, tapi Ye Huang malah begitu tenang, seolah-olah tidak peduli. Giok abadi yang ada di lehernya, membuktikan dia mengetahui seberapa penting benda ini. Aku mengerti, sekarang kita bisa mengandalkan batu natural alam kembali ke bintang biru, lalu menggunakan batu abadi kembali dunia dewa. Jadi, tidak peduli kapan kita kembali, apakah bisa menemukan si brewok juga tidak perlu takut, karena kedepannya juga masih banyak kesempatan. Tatapan Ye Zun berbinar, seketika semangat. Mereka bertiga sangat bersedia untuk pulang, karena mereka memiliki keinginan yang belum dipenuhi. Tapi beberapa hari ini melihat kemisteriusan dan kemegahan dunia dewa ini, merasa di sini lebih cocok untuk membina, merupakan dunia bagi kultivator. Jika bisa pergi secara bebas, masalah ini sudah terselesaikan. Sebenarnya aku lebih penasaran dengan dunia leluhurmu berada, apakah sama dengan bintang biru atau dunia dewa ini, kata Eric Kin. Jika bisa menemukan batu pencari alam dunia itu, maka mereka bisa menciptakan jalan baru. Aku merasa, leluhur seharusnya sudah memusnahkannya. Ye Zun menggeleng kepala berkata, jika kita yang sudah mengetahui rahasia ini, mungkin sebelum mati juga akan merusak benda ini, agar tidak menimbulkan bencana bagi kampung halaman. Tapi bagaimana juga dunia tempat leluhurmu berada adalah dunia yang lebih kuat dari dunia dewa ini. Finola Su bertanya balik. Kali ini membuat Ye Zun terdiam. Betul juga, jika dibandingkan dengan bintang biru, memang lebih lemah dari dunia dewa, tapi siapa yang mengatakan di laksa dunia ini, dunia dewa paling hebat? Kamu jangan lupa, teknik utama keluarga Ye, hanya keturunan kalian yang bisa mengeluarkan dan harus menggunakan darah kalian melakukan pemurnian. Hal seperti ini, aku tidak pernah mendengarkannya, kata Eric Kin sambil mengangguk kepala. Berarti dunia dewa ini, juga bukan kampung halaman aku yang sesungguhnya. Ye Zun sedikit tercengang. Jika Ye Huang adalah tamu, berarti dia juga belum menemukan akarnya. Tapi Eric Kin juga dalam hati berpikir, jika Ye Huang berasal dari dunia lain, apakah ada kemungkinan sebenarnya sebagian besar kultivator ini berasal dari berbagai dunia? Jika demikian, bisa pergi ke dunia-dunia ini, mempelajari ilmu dunia lain, mungkin akan menjadi kartu as yang lumayan. Sudahlah, jangan bahas masalah aku lagi, kita lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana? Aku sudah tidak sabar lagi, kata Ye Zun sambil tersenyum. Ini adalah alasan kenapa sebelumnya tidak memberitahu kamu, kata Eric Kin. Sebelum dirinya tidak mengatakan,
karena masih ada hal yang belum diselesaikan. Tapi sekarang semua masalah wilayah utara sudah terselesaikan, mereka juga bisa mempertimbangkan untuk kembali. Beberapa hari ini kalian bersiap-siap, jika segalanya sudah matang langsung berangkat. Meskipun di dalam gunung sihir, Long Yue mereka belum mengirim informasi, tapi Eric Qin juga tidak bisa menunggu lagi. Daripada menyuruh orang lain mencari, lebih baik mencari sendiri lebih tenang. Kamu tidak pergi bersama dengan kamu? Tanya Ye Zun. Di wilayah utara, musuh aku terlalu banyak, jika pergi mungkin saja akan berjumpa penyergapan di tengah jalan, aku lebih baik pergi sendirian. Eric Qin menggeleng kepala. Bisa bertiga bersamaan tentu baik, tapi ada sekte sihir Wuying, ketua iblis, keluarga Wei ditambah Wu Zong yang menghilang, sepanjang jalan sudah menanam banyak benih dendam. Jika sampai saat itu, kembali berjumpa dengan armadillo Leng yang melakukan penyergapan, Ye Zun dan Vinola Su mungkin akan dalam bahaya. Baiklah. Ye Zun juga memahami. Eric Qin sudah mencapai fase penilaian, memiliki banyak trik, jika dirinya menemui bahaya mungkin ingin kabur akan lebih mudah. Jika membawa mereka, akan lebih merepotkan. Nanti aku juga bisa meminta kakek untuk melindungi, membawa lebih banyak orang keluarga Ye, mereka lebih memahami wilayah utara, perjalanan kita akan lebih lancar. Ye Zun dan Vinola Su adalah dipaksa sekte datang ke wilayah utara, jika ingin kembali tentu saja harus mengatur lebih banyak pengawal yang mengikuti akan lebih aman. Untuk alasan, sembarangan karang saja, seperti pergi bertamu ke dinasti Qin. Kamu akan bersamaan dengan 4 senior keluarga Qin itu? Tanya Vinola Su. Tidak, aku akan sendirian, ada 4 tetua ini, pergerakan aku akan ketahuan, kata Eric Qin. Dirinya akan mengeluarkan teknik penyembunyian ditambah dengan penggunaan jiwa kedua sebagai teknik penipuan. Meskipun pavilion Shanghai juga bisa tertipu, tapi ada Warren Qin mereka mengikuti, maka pergerakan akan lebih besar. Sekarang Eric Qin masih tidak ingin memberitahu pembatasan dua dunia ini kepada 4 tetua keluarga Qin. Bukan karena tidak percaya, hanya saja ini hal yang besar, lebih baik sedikit yang mengetahui akan lebih aman. Jika 4 tetua bersamaan dengan dia, sampai di Gunung Sihir, kamu mendadak diminta untuk tinggal di sini, dan aku juga tidak ada alasan, pasti akan membuat Warren Qin mereka bingung. Daripada memeras otak mencari alasan, lebih baik diam-diam bergerak. Setelah mendiskusi semua ini, Ye Zun dan Vinola Su kembali untuk bersiap. Keduanya merupakan junior yang memiliki harapan tinggi dari keluarga Ye dan Istana Es Arktik, banyak hal yang harus ditangani jika ingin meninggalkan wilayah utara. Bersambung.